Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salfauziah dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada pasien luka bakar. Luka bakar adalah suatu kerusakan integritas pada kulit atau kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh air mendidih, api, matahari, bahan kimia, radiasi, benda dingin, dan arus listrik. Kulit merupakan organ terbesar tubuh. Lapisan kulit terdiri dari lapisan epidermis, dermis, subkutan, atau hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan sel. Yang paling atas adalah lapisan stratum corneum yang terdiri dari sel mati yang mengandung keratin. Epidermis juga mengandung sel melanosit yang menghasilkan melanin yang memberikan warna pada kulit. Dermis merupakan lapisan yang terletak di bawah epidermis dan lebih tebal. Dermis mengandung pembuluh darah, serat kolagen, elastin, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan ujung saraf. Dermis bertanggung jawab untuk memberikan kekuatan dan elastisitas pada kulit. Sel-sel di dermis juga berperan dalam proses penyembuhan luka. Subkutan atau biasa disebut dengan hipodermis, lapisan terdalam dari kulit yang terdiri dari jaringan lemak dan jaringan ikat. Subkutan berfungsi sebagai bantalan pelindung untuk organ-organ di bawahnya dan juga sebagai cadangan energi. Derajat 1 atau superficial. Derajat 1 merupakan luka bakar dangkal yang hanya mengenai epidermis, lapisan kulit terluar. Luka bakar ini berwarna merah, nyeri, kering, dan tidak melepuh. Untuk luka bakar derajat 2 atau sering disebut dengan patrial thickness. Nah, luka bakar ini yang melibatkan epidermis dan dermis atau lapisan bawah kulit. Luka bakar ini tampak merah, melepuh, dan mungkin bengkak serta nyeri. Derajat 3 atau biasa disebut dengan full thickness merupakan luka bakar yang merusak epidermis dan dermis dan mungkin bisa masuk ke jaringan subkutan, lapisan kulit terdalam. Luka bakar ini mungkin terlihat putih atau menghitam dan hangus. Penanganan luka bakar adalah usaha untuk menangani pertama kali ketika luka bakar terjadi. Beberapa usaha yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membersihkan dengan air bersih secara mengalir. Yang kedua, berikan salep yang berbentuk gel. Pencegahan primer pada luka bakar. Pencegahan primer adalah usaha mencegah timbulnya luka bakar pada seseorang. Pencegahan primer dilakukan terhadap individu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, hindari membiarkan memasak di atas kompor tanpa pengawasan. Yang kedua, jauhkan cairan panas dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, cabut saklar elektronik seperti setrika saat tidak digunakan. Yang keempat, membersihkan dan menutup luka bakar. Yang kelima, jauhkan luka bakar dari paparan sinar matahari langsung. Yang keenam, segera rujuk ke fasilitas kesehatan. Pencegahan sekunder luka bakar. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan penanganan yang tepat untuk mengurangi kecacatan. Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, hentikan pajanan segera. Yang kedua, lepaskan semua pakaian atau perhiasan di sekitar area kulit yang terbakar. Tidak perlu melepaskan apapun yang merekat pada kulit yang terbakar karena akan menimbulkan nyeri. Yang ketiga, dinginkan luka bakar dengan air mengalir, suhu ruangan selama 20 menit setelah terjadi cedera. Pencegahan tersier pada luka bakar. Pencegahan tersier dapat dilakukan dengan perawatan yang dapat mengurangi rasa nyeri dan keluhan lain, serta perbaikan di bidang psikologis, sosial, dan spiritual. Cara untuk pencegahan tersier bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, peregangan, yang kedua, penguatan, yang ketiga, latihan kerja dalam kehidupan sehari-hari, yang keempat, rehabilitasi psikis, dan yang kelima, rehabilitasi fisik.
Bye.